Bismillah, sorry guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ngobras ke 355 bareng saya Indra Uno di sini. Oke, ini dia nih ya. Oke, dengan penggerak OKOC Skies Indonesia. Ini kayaknya saya harus pakai lampu biar apa? Biar muka yang di bawah topi itu nggak gelap. Tapi green off. Waalaikumsalam. Oke. Thank you. Karena sambil pasangin, oh ya, sambil nunggu yang lain, kita lihat yang satu ini dulu. Yang satu ini bicara apa ya? Oke, dari Intan. Nah, Indra, bagaimana kalau kita masih belum konsisten di dalam membuka usaha? Jadi usahanya gonta-ganti tergantung musim. Apakah nggak masalah? Sama aku mau tanya, kalau aku mau daftarin merek Aki, apakah di OKOC bisa membantu tentang pendaftaran merek ini, Pak? Oke. Jawab yang kedua dulu ya. Kalau gabung dengan OKOC Skies Indonesia yang sekarang kita yang didampingi oleh Coach Ida Nur, itu haki halal itu otomatis dituntut dari setiap anggotanya gitu ya. Jadi semuanya yang udah ada di Skies itu justru malah didorong supaya punya haki semuanya gitu. Jadi buruan datang di OKOC atau gabung dengan OKOC Skies ya. Terus yang kedua, gonta-ganti mesin nggak apa-apa, tapi semua pelanggannya udah tahu. Misalnya contoh kue-kue kering, nastar dan seterusnya, itu kan dia nggak selalu ada terus gitu ya. Jadi by the way, suara saya bisa kedengeran ya guys. Nah, jadi nggak perlu konsisten terus, tapi orang yang beli atau calon pelanggan tahu kita jualan kapan dan jualan apa kapan, dan jualan ke yang mana atau audiens mana. Itu penting. Tapi kalau permintaannya ada terus, jangan sampai gonta-ganti gitu, nanti orang bingung pas mau beli lagi ya, akhirnya dia pindah ke lain hati. Dan kalau sudah pindah ke lain hati terus gimana? Oh, ya udah. Kecil suaranya. Hero bilang kecil. Yang lain bilang kecil nggak? Coba ya saya kencengin suaranya. Cek. Yang lain, apakah suara saya aman? Mudah-mudahan ya, aman. Oke, apa lagi nih ya? Apa yang saya harus siapin nih? Oh, ada lagi yang harus disiapin. Bentar. Dari sini aja. Nyalain ini dulu.
semi interrupt. Oke, kita lihat nih ya. Siapa yang hadir? Oke, Win. Biasa aja. Oke. Oke, aman ya berarti ya. Oke, ini saya coba. Oke, nah kita panggil deh ya langsung ya. Batik Koja Jakut dan Hero. Signalnya bersahabat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Coach. Sore, suara sore. Menggema kok ya? Menggema kok ya? Maaf kurang jelas, Coach. Suaranya Suara saya tuh menggema. menggema. Suaranya menggema. Oh iya, menggema. Oke, ada yang pakai handsfree nggak? Handsfree nggak? Iya. Iya, Coach. Coba handsfree-nya dibuka deh. Sebentar. Ngecek aja. Ngecek. Oke. Cek 1 2 3. Cek. Cek 1 2 3. Suara saya menggema nggak? Enggak. Cuman kecil, Coach. Kecil, agak kecil. Oke. Itu udah mentok ya? Volumenya udah mentok ya? Udah mentok kalau punya saya, Prof. Saya juga sama. Oke. Tapi masih kedengeran kan ya? Masih kedengeran. Kedengeran? Cuman agak Masih. sedikit Oke. kecil. Kalau bisa masih kedengeran. Oke. Yang penting kedengeran. Jangan sampai nggak kedengeran. Kalau nggak kedengeran, kita pakai bahasa tangan. Gitu ya. Oke, kita mulai dengan selamat datang di acara ngobrol santai. Kita mulai dengan perkenalan pribadi dulu. Nah, karena Masih, Coach. ini kalau di coba ya saya mau tunjuk dulu. Tunggu dulu. Sudut ini. Oh iya benar, kebalik. Kebalik kalau gini. Oke. Kalau di sana gambar saya jelas atau agak buram? Kalau gambarnya jelas, Prof. Insyaallah. Oke. Jelas ya. Oke, kita mulai dengan perkenalan pribadi, boleh? Siapa dulu? Boleh. Ini dulu ya. Boleh, Coach. Ya, boleh ya. Oke. Hero dulu kali ya. Boleh? Heroes Laundry, Prof. Ya, Hero Rodi. sorry. Itu namanya, nama usahanya lagi saya panggil. Sorry. Namanya. Jadi Nuril ya? Betul ya? Ya, Ahmad Ahmad Nuril. Panggilannya Nuril. Benar. Oke, Nuril silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama saya Ahmad Nuril. Biasanya kawan-kawan manggil saya Nuril ya. Usaha yang digeluti saat ini yaitu Jasa Binatu. Jasa Binatu itu kalau orang kenal mungkin jasa laundry gitu ya. Nah, tapi di sini dengan konsep one stop laundry. Jadi nggak cuma cuci baju, tapi juga cuci karpet, cuci sepatu, kemudian cuci sofa, spring bed, dan lain-lainnya. Semua bisa dicuci insya Allah. Saya kelahiran 30 Maret 1997.
25 tahun nanti di usia 30, di tanggal 30 nanti gitu ya, 30 Maret. Kemudian tinggal Oh, ya, ntar lagi 25 oke nih. oke. Kemudian tinggalnya Keren saya banget 25. di kota Bengkulu, tapi nggak begitu di pusat kotanya, Prof. Agak di pinggir kota. Iya, kalau tahu kampus Universitas Bengkulu, nah masih wilayah di sana, di kampus Univ. Kemudian cita-cita, tadi diminta untuk sampaikan cita-cita lama ini. Cita-cita insya Allah menjadi wirausaha atau entrepreneur gitu ya. Karena sudah dimulai ya kita lanjutkan, kita teruskan. Mungkin itu Prof, perkenalkan singkat. Kalau misalkan ada yang ingin diketahui lebih, bisa ditanyakan aja nanti. Oh iya, memulai usaha itu Oke. di bulan 2020 ya, Hmm? Juli 2020. Jadi hampir 1,5 tahunan. Wah, Waktu masih di awal-awal udah pandemi. mau 2 tahun malah ya, sebentar lagi 2 tahun. Ya, Oke, sip. Thank you, makasih Nuria. ya maka Sekarang, sekarang giliran dari hmm, Bu Sita Fateh. Panggilannya emang betul Sita Fateh ya. Siti Kuraisin jadi Sita Fateh ya, betul ya? Itu anak saya, Coach. Panggilan dikenal lebih anak saya. Oh, oh gitu. Oke oke. Silakan silakan Bu. Oke, terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan nama saya Siti Kuresin. Saya biasa dipanggil Sita Fateh. Sisir pinggir Jakarta Utara, yaitu tepatnya di Jalan Lagoa, daerah Koja, Tanjung Priuk. Saya kelahiran 77, jadi usia saya sekarang sudah berkepala 4. Ah yang Cita-cita saya benar. dulu, cita-cita saya dulu mau jadi polwan, tapi tidak kesampaian. Akhirnya jadi UKMK aja, ini aja Coach. Jadi wirausaha aja. Lebih bagus dong. Ya, kebetulan usaha saya saat ini batik koja, batik tulis koja. Sebelumnya sih dari 2017 saya sudah ada aksesoris, kuliner. Tapi dengan berjalannya waktu saya coba makin banyak persaingan di dunia aksesoris. Akhirnya saya pilih ya sudah batik, kayaknya batik lebih menantang, saya bilang. Selain melestarikan budaya juga membawa Eh, apa namanya, batik untuk Jakarta belum apa sudah ada, tapi kita pengen memperkenalkan untuk daerah kita sendiri juga. Seperti itu Coach. Ini awalnya kita pelatihan di 2020, baru 1 minggu ke pelatihan ternyata kena pandemi. Pas COVID semua ditutup kegiatan, akhirnya kita dilanjut dengan apa namanya, di rumah. Karena semangatnya ibu-ibu teman-teman UKM juga pengen lanjut dengan membatik dan pengen belajar, akhirnya saya memfasilitasi di rumah saya. Dan kebetulan waktu itu guru membatiknya bersedia mengajarkan tanpa tanpa bayar, yang penting ada yang mau belajar. Akhirnya ya Masya sudah, Allah. kita teruskan niat luhurnya, kita teruskan dengan berkarya untuk di atas kain itu, Coach. Seperti itu, Coach. Demikian perkenalan saya sedikit yang saya sampaikan. Masya Allah, keren keren keren. Itu inspiratif sekali tuh ya, batik koja. Terus juga kalau yang Hero Laundry, kalau ini Teras Heroes Baca Laundry. Madani punya siapa? Punya oh ya Heroes Laundry ya. Kalau Teras Baca Madani siapa? Teras Baca Punya Madani Sita itu Fateh.
Coach. Jadi dulu waktu di kampus, saya tuh bikin komunitas untuk teman-teman yang hobi baca, kemudian buka lapak gitu di pinggir kampus untuk teman-teman yang mau baca juga bisa baca gratis di sana. Begitu, itu, Prof. Oke, oke. Jadi ini aktivitasnya Nuril ya. Ya, dulu. Waktu masih mahasiswa. Sekarang udah coba fokus untuk di wirausaha. Oke, fokus udah bener dong nih kita kalau udah ngobrol di sini artinya udah bener fokusnya. Insya Allah. Amin. Kalau Coach. Oke. Nah, tadi udah sedikit bincang-bincang. Sekarang nanya sedikit sebelum kita promosi usaha. Kenal sama Skies Indonesia gimana tuh? Bisa cerita sedikit, Nuril? Ya kalau saya karena satu ini ya pernah ketemu sama Mas Hadi gitu. Mas Bowo kalau orang-orang kenal mungkin ya. Ketua Skis Bengkulu. Kemudian beliau silaturahmi ke outlet. Kemudian diajak untuk bergabung OKOC. Dijelaskan top top 7 ya kalau nggak salah ya dulu ya. Nah, kemudian bergabunglah ya. Tapi memang belum begitu maksimal untuk belajar di OKOC. Nanti mungkin coba bisa lebih maksimalkan lagi. Udah berapa kali ikut pelatihan? Kalau pelatihan, kalau nggak salah tuh baru 2 kali deh kayaknya, saya ingatnya. Soal Oke. marketing. Kalau pendampingan? Oke. Sampingan Kalau pendampingan belum juga, usaha? belum. Oke. Kalau tinggal ini aja, Mas Bowo atau Coach Ida Nur langsung di WA. Saya mau pendampingan dong, gitu. Boleh nggak? Langsung. Oke. Nah, kalau Bu Sita Fateh gimana nih ceritanya? Kenal Skies Indonesia. Iya Coach. Saya kenal Coach Ida Nur waktu 2018 pertama kali Wow, pakai OC. Iya, di situ saya ketemu dengan Coach Ida itu di kecamatan. Pelatihan pertama kali saya dengan beliau. Jakarta Dari Timur. situ saya enggak, Jakarta Utara. Uh, Pelatihan di Jakarta Utara kirain. waktu itu. Oh, Coach Ida cuman Yang di Jakarta Timur aja. Nggak ya? Oke, oke. Lanjut, lanjut. ya, itu saya ketemu dengan beliau dari 2018 sampai saat ini. eh, Banyak yang di apa pendampingan yang beliau kasih, yang beliau mentor dari 7 pas sampai kemarin pelatihan di mana Semarang juga alhamdulillah saya mengikuti dan kebetulan untuk saat ini saya memerlukan pendampingan untuk haki untuk batik koja itu sendiri, Prof. Oh, itu Gitu. kalau haki itu Coach Ida Nur merem udah jadi itu ibaratnya. Ah, iya saya sedang perlu haki nih coach untuk desain-desain batik saya. Kebetulan kan yang desain bukan saya, ada satu rekan saya lagi, guru saya. Jadi kebetulan nanti batik koja ini rencananya akan dipakai untuk salah satu desainnya untuk minta mohon doanya ya, untuk ASN Jakarta Utara. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Nih kata Coach Ida. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Coach Ida. Selamat sore, Prof. Ida. Semangat dan sehat-sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama doanya. Terima kasih telah mendampingi dampingan Skies Indonesia selalu dengan senang hati. Skies Indonesia. Kalau di Jakarta dan Sunda, kalau di Bengkulu banyak yang bilang bukan Skies tapi apa? Nuril? Gimana, Prof? Sebutannya apa kalau Skies Indonesia di Bengkulu? Guys. Skies.
Sebutan apanya Oke. itu, Coach? Dilafalkannya berarti benar nih Nuril nih, karena banyak juga yang bilang skis Indonesia, skis Indonesia. Gitu. Oke. Nah, makasih nih. Mantap nih Coach udah, thank you. Nah, berikutnya adalah waktunya promosi karena ngobrol santai itu atau ngobrol santai itu adalah di mana kita saling kenal tentang produk masing-masing dan juga teman-teman yang hadir juga kenal produknya. Bukan cuma kenal, tapi nanti semoga ada ujungnya yaitu interaksi, komunikasi, dan transaksi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, sekarang saya kasih kasih giliran duluan ke Mbak Sita Fateh. Silakan. Atau Mpok Sita Fateh. Oke, terima kasih Coach Prof. Kebetulan di sini saya membawa nama batik Jakarta untuk batik tulis Koja. Kenapa dinamakan batik tulis Koja? Karena kebetulan saya tinggal di daerah Koja, di pesisir pantai Jakarta Utara. Di sini saya akan mengangkat untuk ikon-ikon Jakarta Utara, tapi salah satunya juga kita ada karya-karya yang pesisir pantai. Untuk ini saya akan lihat salah satu karya saya ini salah satu karya motif batik tulis pemecah ombak. Ini salah satu ikon di Jakarta Utara, Ancol. Wah, Di mana bentar. Coba saya unik lihat di Instagramnya ya. Ada nggak di Instagram? dari pewarna kita untuk Oke. pewarnaannya kita Lanjut. di itu dan teknik pewarnaannya juga kita berbeda dengan batik-batik yang lain. Mungkin Oke. saya jadi bingung. Kita juga ada selain batik tulis Koja, kita juga ada banyak macam kaos untuk kaos batik, sepatu batik, sama tote bag dan itu Coach. Mungkin Oke, saya lagi cari-cari nih. batik kita bisa custom juga jika misalkan ada yang mau punya apa tuh Coach? Ini lagi proses penulisan batik tulisnya. Waktu acara kita di La Mode Paris di Tangerang Coach, salah satu sekolah mode fashion itu di Tangerang. Itu bekerja sama dengan kita untuk mengisi kegiatan ekstrakurikulernya. Oke. Itu siapa tuh yang lagi di video? Itu kebetulan saya dengan orang tua peserta dari De La Mode Paris. Jadi mereka belajar mencanting. Ternyata mencanting itu susah ya, makanya dibilang begitu. Karena ya itu nilai dari batik tulis itu sendiri karena yang prosesnya itu lebih panjang gitu loh. Maka kenapa terus dibilang mahal dari segi prosesnya itu lebih seperti itu. Ya, oke. Ini kita lihat nih. Kalau ini apa nih? Motifnya apa nih? Oh, itu akuarium Coach. Akuarium flora dan fauna di Jakarta Utara. Oke, ini keren banget nih. Udah kayak itu kebetulan sudah sold out, dibeli oleh UKM kita yang sedang pameran di luar. Itu kalau range harganya berapa tuh, Mpok? Range harganya sekitar 1,5 sampai 3 juta, Coach.
tergantung dari segi apa warna motif dan ininya apa full desainnya 1,5 sampai 3,5 juta. 3 juta. Oke oke. Kemarin waktu itu kita pernah dapat penghargaan untuk kategori cerita wastra lomba fotografi, itu kita dapat juara 2 di DKI. Oh, Masya Allah. Selamat ya. Selamat, Mpok. Luar biasa. Sekarang kalau yang ngedesainnya siapa, Mpok? Kebetulan yang desainnya itu masih guru kita, Pak Hamim Mustaqim, dia yang masih mengajarkan untuk ini karena kita masih belajar untuk membatik, proses membatiknya. Untuk desain dan ininya Pak Hamim. Oke. Tunggu Tapi ini. tidak menutup kemungkinan kita juga diajarkan untuk apa? Untuk belajar desain sendiri. Oke oke. Ini proses lagi apa nih? Cuci ya? Itu untuk proses pewarnaan setelah dilorot. Bentar. Ya, itu setelah dilorot. Setelah kita canting, kita canting, terus kita ini dilorot itu kita lorot. Jadi untuk menghilangkan apa lilin-lilin yang masih menempel di kain. Ya itu. Oke. Kalau Kita produksi ini tuh masih di ini toko atau gimana nih, Mpok? kebetulan itu kita dapat dari Jackpreneur, salah satu apa nih? Kita terpilih untuk mengisi salah satu stall di Jalan Purworejo, di Tamrin Coach. Dan sekarang sudah iya. kita Oke, tahu. Kita bergantian. Saya sudah apa namanya? Sudah setahun, jadi apa namanya? Kita balik lagi ke workshop di rumah. Sementara itu. Oke. Kalau ada yang mau kerja sama atau beli kemana tuh, Mpok? Oh, boleh. Bisa, Bro. Kerjasama maksudnya untuk seperti apa nih, Coach? Oh gitu. Oke. Jadi tinggal ini. Ada nomor teleponnya nggak? Ada, Coach, di itu. Di mana? Di IG. Karena di sini Bisa. saya nggak ada ya cari di di IG-nya nggak ada. Saya ini aja ya dikasih di komen ya. Tapi nanti IG-nya dilengkapi ya, nomor teleponnya, terus biar orang bisa kontak juga. Oh iya, Coach. Oke, makasih, Mpok. Oke, sekarang giliran Nuril. Ayo promo Nuril. Gaspol. Ya baik, terima kasih. Silakan. Prof. Indra Uno ya. Walaupun ini bisnisnya basisnya lokal ya, masih di Bengkulu. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa membuka cabang yang melebarkan sayap di beberapa titik-titik strategis. Kita masih memprioritaskan di Kota Bengkulu. Nanti suatu saat mudah-mudahan bisa buka di Jakarta, di Bandung, di Jogja atau di tempat-tempat yang lainnya. Nah, untuk teman-teman mungkin yang kebetulan lagi di Bengkulu gitu ya, punya problem dengan apa namanya sepatu yang kotor mungkin atau cuci karpet, sofa, spring bed gitu ya, atau mau cuci pakaian harian gitu ya, bisa kami. Untuk lebih lengkapnya bisa follow Instagram kami ya di Eros Laundry BKL. Nanti di sana ada sudah lengkap informasinya, bisa DM, kemudian bisa ke WhatsApp kami. Nanti akan dilayani oleh
sepenuh hati gitu ya. Begitu. Kemudian kita punya beberapa kelebihan gitu ya. Pertama, kita ada garansi. Kalau misalkan ada hal yang tidak diinginkan, ada risiko-risiko yang mungkin terjadi gitu ya. Ada misalnya kerusakan, kehilangan, kita akan ada klaim penggantian untuk konsumen begitu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, jadi selain itu kita juga melayani delivery order untuk di wilayah Kota Bengkulu. Untuk yang layanan cuci karpet, sofa, spring bed itu di Kota Bengkulu ya, satu Kota Bengkulu. Untuk layanan cuci pakaian harian itu kita di radius 3 sampai 5 km itu bisa kita jemput. Nah, untuk harga insya Allah ya sesuai dengan kualitas yang cantik. Mungkin itu Prof, doakan aja bisa melebarkan sayap nanti supaya teman-teman yang di Jakarta bisa menikmati layanan kami. Begitu Prof. Amin, amin. Coba ini ada layanan apa nih? Itu layanan cuci helm, Prof. Oke, cuci helm ya. Iya. Ini bagus nih. Biasanya bau banget nih helm. Ya, kalau dipakai terus-terusan nggak dicuci. Ya, kebanyakan tuh konsumen saya pernah tanya tuh mereka cuci helm tuh paling jarang gitu ya. Bahkan kalau udah sampai di laundry itu udah kotor banget. Nggak pernah dicuci, Mas katanya dari beli nih. Karena mungkin mereka nggak tahu cucinya di mana gitu kan. Aduh. Padahal itu kan di kepala ya. Begitu. Iya. Zaman dulu kalau naik Gojek selalu dikasih itu tutup rambut. Nggak tahu kalau Iya. sekarang. Kayaknya udah selalu dicuci jadinya bagus terus, wangi terus helmnya teman-teman Gojek. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan, dipromosikan, Nuril? Sebenarnya, tapi nanti aja deh, Prof. Nanti aja, mungkin ada sesi khusus. Sebenarnya saya punya Oke, oke. produk yang lain, tapi ini bukan sendirian ya, ini bareng teman saya dengan tim yang lain. Kami bekerja sama dengan petani ya. Ini produknya kopi, Prof. Sekalian promosi, ini stikernya. Kopinya lagi di belakang. Belum saya bawa ke sini. Oke. Kami itu bekerja sama dengan para petani, karena Bengkulu itu punya banyak kebun kopi yang tapi belum begitu punya nama ya, belum begitu terangkat namanya. Saya dan teman-teman itu memproduksi kopi bekerja sama dengan para petani, kemudian membeli hasil panen mereka, kemudian kami bantu untuk kemas, packaging, branding, dan promosikan. Ini berjalan baru 1 minggu, Prof. Ini baru stikernya. Kopi Mang Ladi namanya nih. Mang Ladi Mang ini Ladi. adalah kebun kopi. Nah, nanti kalau misal kopi. ada yang lain, misalnya pemilik kopinya beda atau di wilayah tertentu yang punya ciri khas, nanti kami akan angkat nama wilayahnya begitu. Kalau ini yang kami angkat nama petaninya, Mang Ladi itu adalah pemilik kebun sekaligus petaninya, begitu Prof. Oke. Mang Ladi. Ya, Mang Ladi. Itu di mana tuh Mang Ladinya? Itu di salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu, di Curup, Prof. Oke. Kan dataran tinggi ya. Iya, iya. Dan banyak di sana masyarakatnya itu sebagai petani kopi. Tapi kalau di Bengkulu masih kebanyakan Robusta. Arabica ada tapi tidak begitu banyak. Untuk media Iya, sosialnya belum ada nih media sosialnya nih. belum ada, Prof. Soalnya kita masih develop produk. Insya Allah nanti dalam 1 pekan ini bisa kita persiapkan untuk media sosialnya. Nanti mungkin bisa dibantu untuk promo. Alhamdulillah tadi udah ada pengiriman ke luar kota ya, di Klaten tadi ada pengiriman. Teman-teman di Bengkulu juga beberapa udah mencoba gitu ya. Dan kita memastikan
kopi-kopi yang dulu itu adalah kopi kualitas yang premium. Mulai dari petik merah, kemudian biji-biji kopi pilihan yang kami roasting, dan siap untuk dinikmati. Begitu. Insya Allah nanti akan segera rilis. Masih coming soon untuk produk yang di media sosialnya. Insya Allah. Terus berjuang, Mang Ladi. Banget. Oke. Nah, segmen berikutnya pertanyaan saya buat Mpok Tafateh. Si Tafateh, betul ya? Iya, Coach. Oke. Kalau batiknya itu kenapa disebut batik koja? Karena dia apa? Gambar-gambar pohon koja atau daun koja atau gimana? Atau daerah koja? Bukan, Coach. Gini, kenapa dinamakan batik koja? Karena salah satunya kita untuk semua pengrajinnya kebetulan kita satu wilayah di daerah Jakarta Utara dan bertempat di Kecamatan Koja. Jadi kita namakan batik koja gitu, batik pesisir koja. Akhirnya kalau batik pesisir koja kepanjangan ya udah batik koja aja gitu. Oke. Pesisir koja. Oke. Nah, dalam berusaha khususnya batik koja ini pasti banyak cerita nih. Nah, banyak cerita. Betul ya, banyak cerita. Banyak sekali, Coach. Oke. dari awal rintis ya. Nah, dari banyak cerita itu coba ceritakan yang paling pahit. Nah, yang paling pahit ceritanya dalam pengalaman usaha. Silahkan, karena kita pengen belajar dari Empok. Paling apa nih yang paling tidak mengenakan atau yang mengenakan nih? Paling pahit apa? Oh, yang paling pahit itu kalau ditikung dengan teman sendiri, Coach. Coba ceritain gimana tuh? Kok bisa begitu? Kenapa? Coba diceritain kok bisa sampai begitu. Mau mengekspos di sini sebenarnya tidak ini etika ya. Saya juga tidak mau tidak mau menjelekkan sama teman atau bagaimana, tapi ini buat pengalaman kita sebagai tim, kita harus bagaimana gitu loh untuk menyikapi semua untuk kita bekerja tim gitu. Awalnya sih sebenarnya kita di sini kita batik koja itu karena banyak kepala banyak kepala dan kita punya waktu itu kita mungkin ada karena batik koja dulu kita tidak mau pertama kali itu kita tidak mau ada tidak mau diekspos dulu karena waktu pertama kali berdiri di pas Maret 2020 itu pas pandemi kita pengen menghasilkan produk dulu, tidak mau gembar-gembor, kita tidak mau mengekspos di medsos. Jadi pada saat kita sudah siap, kita baru buat medsos, baru kita masukin produk seperti itu. Tapi ya berjalannya waktu ada masuk begini maksudnya pendapat medsos itu perlu gitu loh, perlu begini. Tapi di lain sisi persaingan di dunia batik itu kan banyak dan cepat sekali ya. Dan saya pengen batik koja itu ada keunikan sendiri, ada ciri khas sendiri. Pengen kita diekspos di medsos itu kita kepengen tuh sudah ada haki, sudah ada perizinan, sudah ibaratnya sudah ada semua gitu legalitasnya. Tapi di sisi lain kita juga perlu memperkenalkan itu untuk pameran ini, pameran itu, dan lomba ini, lomba itu. Jadi dilema juga buat kita. Gitu. Juga di daerah Jakarta Utara. Nah kebetulan waktu itu ada teman kita yang bergabung masuk ke tim kita. Nah, di situ ada lomba oleh Dekra Nasda
Dekranasda untuk cerita wastra. Nah, ini di sini kita apa? Beliau ingin mengangkat nama Batik Koja. Nah, sebenarnya kita antara mau dan tidak mau, karena itu yang tadi saya bilang, persaingan di dunia batik itu banyak, dan apa namanya, motif itu banyak yang langsung ditiru gitu loh. Nah, saya kepinginnya apa namanya, kita punya ciri khas sendiri nanti gitu loh. Kalau kita sudah siap dan kita akan launching, kalau memang kita sudah apa namanya, sudah banyak produknya. Tapi di sisi lainnya itu tadi coach. Nah, karena banyak pendapat yang ya udah ikut aja, ikut gini-gini, ya udah akhirnya kita mengikut sertakan batik kita untuk dilombakan. Dan di situ ada cerita wastra dan mengenai filosofi dari kain itu sendiri. Kebetulan waktu itu batik yang kita ikut lombakan itu pucuk rebung, di mana di situ yang ada daun tulur-tulur yang yang mengandung filosofi itu, kita tuh kita mengacu pada Pancasila. Nah, di situ kita cerita apa namanya, kita mendapatkan juara yang produknya itu dipakai foto oleh Pak Wagub waktu perayaan 17 Agustus kemarin, Prof. Wagub Pak itu ya, Pak Riza ya? Iya, Pak Riza. Dan beserta istri. Dan apa namanya? Setelah itu Batik Koja baru sudah mulai dikenal di lingkungan jajaran wali kota dan di jajaran Dekranasda juga. Akhirnya kita dipanggil untuk apa namanya, salah satu untuk fashion show di salah satu hotel itu. Untuk acara fashion show-nya itu hotel tersebut bekerja sama dengan Pemda Wali Kota Jakarta Utara. Gitu. Tapi karena pas PPKM berlaku lagi yang kemarin, akhirnya tidak jadi di situ. Nah, di sini untuk singkatnya, kebetulan untuk Batik Koja diikut sertakan kembali apa namanya di jajaran Pemda Wali Kota itu untuk mengikuti salah satu desain untuk seragam ASN Jakarta Utara. Tapi pada waktu itu kita tidak mendapat informasi karena mungkin miscommunication di antara pengrajin kita. Jadinya ya kita tidak tahu gitu, sampai di atas itu Batik Koja tidak ada info. Dan mungkin merespon dari Pemda sendiri, kenapa nih Batik Koja begini-begini gitu. Akhirnya ya saya dengar dari orang lain, ternyata begini-begini, kok kenapa Batik Koja tidak ikut? Loh, saya nggak tahu ada apa, saya bilang begitu. Akhirnya saya cari sendiri, langsung saya bertemu dengan Ibu Wali Kota, dan ternyata ya sudah, karena di situ ada nilai ya, akhirnya sudah kita cut sampai di situ. Dan kita waktu itu kita bekukan untuk sementara. Ya dengan dibekukannya itu ya kita sudah tahu dari siapanya gitu loh. Ternyata ya memang dari tim kita sendiri. Nah, di sini saya membawa nama Batik Koja bukan atas nama saya pribadi kok, ini Prof. Di sini saya membawa Batik Koja, membawa nama tim. Karena saya mengutamakan, saya tidak bisa bekerja sendiri karena Batik Koja itu terdiri dari beberapa orang juga gitu. Dengan adanya tim saya, itu Batik Koja itu ada nama gitu loh. Jadi saya tidak sendiri serta-merta ini loh Batik Koja punya saya, tidak gitu. Saya tetap mengedepankan nama tim saya. Kalaupun ada sesuatu, saya tetap akan merembukan dengan tim. Ini bagaimana kalau memang tim setuju ya saya akan sampaikan gitu. Nah, sedangkan ini mereka memburu-buru waktu untuk presentasi. Saya bilang ya kita harus rembukan dulu dengan tim yang lain, saya bilang begitu.
Tapi karena dengan gejala seperti itu ya sudah kita putuskan, kita bekukan, tidak ada kegiatan untuk membatik dan tidak ada untuk edukasi atau promosi. Akhirnya dengan begitu baru ketahuan gitu loh coach. Jadi ya di sini kita buat pelajar kita semua kepercayaan, kekompakan tim itu yang saya kedepankan gitu loh. Kalaupun misalnya kita bersama dengan satu tim, itu kita kalau bisa kita rembukan sama-sama bagaimana keputusannya. Jangan karena ada nilai atau ego kita bisa maju sendiri. Ini lo gara-gara gue, enggak. Saya bilang jangan seperti itu. Dan saya juga berharap dengan untuk tim saya juga, yuk kita maju sama-sama. Dengan adanya ini pelajaran buat kita, saya bilang gitu. Kita harus lebih tersusun lagi organisasinya. Kita harus bagaimana ya dengan kalian juga saya tidak ada apa-apanya gitu loh. Dan dengan ada guru saya juga, dengan adanya dia saya juga bisa seperti ini gitu. Seperti itu coach. Pengalamannya sudah baik. Jadi menurut saya kita itu lebih banyak belajar dari kegagalan ketimbang dari kesuksesan. Kenapa? Karena hikmahnya jauh lebih dalam kegagalan-kegagalan atau kita sebut sebagai kesuksesan yang tertunda gitu ya. Jadi selalu ada hikmah, dan hikmahnya itu membuat kita menjadi orang yang lebih bijak dalam menjalankan usaha kita. Betul. Thank you banget Pak Mpok. Ayo sekarang giliran anak muda. Anak muda. Ya, Prof. Nuril. Apa nih? Silakan. Nih. Silakan cerita kepahitan dalam usaha. Oh iya. Kalau kepahitan dalam usaha sih biasanya ya kita kan jual jasa ya. Kadang-kadang ada hal yang mungkin keluar sedikit dari SOP gitu ya. Ada berapa komplain konsumen terkait dengan barang yang rusak gitu ya. Terutama yang item-item satuan. Nah, dulu kemarin tuh sempat ada karpet kami cuci gitu ya, udah bersih. Kemudian sudah yakin begitu kering sempurna. Kemudian kami kemas. Kemudian nggak dibuka-buka sama dia nih, lama bukanya gitu kan. Beberapa bulan kemudian. Nah, ternyata udah jamuran semua karpetnya. Akhirnya dia datang ke outlet komplain, ya sudah Bu, ini coba kami treatment dulu, coba kami perbaikin, hilangkan jamurnya. Kalau misalkan tidak bisa, sesuai dengan komitmen kami di awal, kami akan mengganti gitu. Sudah saya coba treatment beberapa kali, ternyata nggak bisa hilang. Nah, akhirnya ya sudahlah, saya bilang ke tim, udah ini kita ganti aja barangnya Ibu ini. Nanti ini karpet yang rusak ini jadi milik kita. Gitu. Nah, mungkin itu ya. Ada banyak yang lain juga masalah komplain konsumen karena kita berkaitan dengan jasa pasti akan banyak hal seperti itu. Bisnis apapun sih pasti. Dan yang paling saya ingat sih yang tadi sih, yang karpet tadi, Prof. Itu jadi pengalaman yang berharga untuk kami untuk supaya lebih teliti lagi untuk memproses barang-barang konsumen. Apalagi kan kadang-kadang barang konsumen itu kayak sepatu itu kan nggak murah-murah juga, ada yang jutaan gitu ya. Nah kalau kita nggak hati-hati memprosesnya itu bisa rusak dan ya kita mau nggak mau harus ganti gitu. Gitu karena kami punya layanan garansi gratis penggantian atau cuci ulang kalau misalkan ada yang kurang puas. Itu mungkin Prof kalau dari saya. Oke, kalau itu sih keren banget ya, keren banget diganti. Tapi biasanya ada perjanjian klausul bila barang rusak, cacat atau komplain lainnya akan diganti misalnya berapa kali lipat dari jasa, atau mungkin ada angkanya, ada 100.000, 200.000.
Kalau buat pakaian sekian ada. Jadi itunya ada aturannya, Nuril. Jadi nggak kebuka bebas gitu. Kalau nanti orangnya bilang, ini nilainya 100 juta gitu, itu bisa bangkrut Nuril. Ada. Jadi harus ada, ya perjanjian harus ada. Ya, jadi itu bagus banget. Jadi namanya customer satisfaction guaranteed. Ya. Nah, makasih nih udah sharing cerita-cerita. Ya, sama. Pahit itu artinya tantangan ya, tantangan yang di baliknya tuh ada kemudahan atau ada hikmah. Nah, ini segmen terakhir nih. Giliran saya yang ditanya. Barusan kan saya tanya-tanya mulu nih. Nah, sekarang saya giliran ditanya oleh Mpok dan Nuril. Silakan. Oh, ya. Mungkin Mbak Siti duluan. Boleh Mas Nuri, nggak apa-apa. Ya, mungkin saya duluan, Prof mau tanya. Iya, iya. Eh, Lanjut, lanjut. berkaitan dengan ini ya, apa ya? eh, berkaitan dengan pemasaran, itu kan kita punya basis yang lokal banget gitu ya, lokal banget. Nggak mungkin kan orang Jakarta ngelondri ke Bengkulu gitu kan. Nah, sebenarnya langkah-langkah yang mungkin bisa kita lakukan, kan saya punya tujuan tuh kan, oke buka cabang di seluruh Indonesia, punya visinya begitu kan, franchise lah paling enggak. Nah kalau menurut Prof. Indrawono itu langkah-langkah seperti apa yang perlu saya lakukan untuk menuju ke sana begitu. Karena kan sekarang tuh masih fokus di satu outlet, niatan saya tuh sistemnya mau saya rapikan dulu, mau saya sempurnakan, celah-celahnya itu mau saya cari sebanyak-banyak mungkin, kemudian saya tutupi, kemudian kalau misalnya sudah siap ini sistem, baru saya coba untuk scale up lebih luas, minimal di kota Bengkulu dulu deh, punya 5 atau 6 cabang, 7 cabang, baru nanti mencoba untuk ke tempat-tempat yang lainnya. Nah menurut Prof. Indra itu apa yang saya lakukan, kira-kira yang paling realistis untuk saya lakukan? Yang paling sulit itu adalah pecah telur dari satu jadi dua. Nah, yang jadi dua itu biasanya kita cari orang-orang yang sudah kenal sama kita. Ya, jadi nggak siapa aja boleh gitu di awal-awal, tapi justru kita yang merekrut yang kedua ketiganya gitu ya. Karena itu sangat-sangat penting. Kalau misalnya kedua ketiga itu baik, bagus, tumbuh, ya dia bukan cuma bertahan tapi tumbuh usahanya. Nah, itu adalah cikal bakalnya. Jadi sebenarnya kalau mau ngejual barang itu jualah pada lingkungan terdekat atau circle, saya sebutnya circle terdekat. Kalau circle terdekat itu aja sudah percaya kepada kita, apalagi yang lain-lain. Nah, jadi tadi betul, betul rencananya bahwa bukan cuma di Kota Bengkulu, tetapi di kabupaten-kabupaten itu orang sudah bersedia mau untuk bekerja sama dengan Nuril di Bengkulu dulu. Jadi kuat di Bengkulu dulu. Jadi jangan keluar-luar. Nah, kalau di Jakarta ini misalnya contoh laundry apa yang top of mind-nya yang Nuril kenal apa tuh? Laundry apa di Jakarta? Kalau yang saya kenal banyak itu ada Simply Fresh Laundry. Itu pusatnya di Jogja, Ya, ratusan cabang oke. Kalau kalau nggak salah. ya, nah itu bisa ada di mana-mana. Jadi nggak usah gitu kayak Alfamart gitu deh. Ya, Di setiap belokan tuh ada. Kenapa? Karena nih ya, misalnya kita bagus sekali pelayanannya sehingga satu RT nih, satu RT itu kan cuma berapa puluh rumah gitu ya, nggak sampai 100 rumah. Itu aja kalau udah kenal kita, itu RT sebelahnya atau RW sebelahnya, itu kalau orang mau buka lagi itu nggak ada masalah karena kan orang
makin dekat dia antar barangnya, makin murah ongkosnya. Ya, jadi menurut saya di lingkaran terdekat aja dulu untuk pemasarannya, dan tanyakan apakah mereka sudah kenal yang namanya Heroes Laundry Bengkulu. Kalau belum dengar, jangan kemana-mana dulu. Pastikan lingkaran terdekat itu tahu mengenai usaha kita. Jadi langkahnya adalah berikan sebanyak-banyaknya informasi di tempat kita berada, itu radius 2 kilometer, itu harus tahu semua bahwa ada Heroes Laundry Bengkulu, radius 2 kilometer. Nah, nanti 2 kilometer berikutnya itu menjadi peluang untuk usahanya. Mudah-mudahan membantu. Iya. Oke, makasih. Oke, Insya Allah ya full. sama-sama. Ya, kenapa sih harus orang dekat? Karena mereka kenal karakter kita. Dan juga Iya. mereka, kita kenal karakternya. Itu yang terpenting. Ya, jadi sama-sama pengen memajukan. Bukan hanya sekedar ingin dapat fulus atau keuntungan, tapi juga memudahkan orang lain untuk bisa punya akses kepada jasa laundry, mau dari barang yang kecil atau barang yang besar, itu juga kita bisa. Oke, terima kasih Bu Mpok Sita, Kate, last but not least nih. Silakan. Terima kasih, Prof. Ini untuk sementara kan saya gini Coach, terkendala dengan produksi untuk bahan baku ya Coach. Kebetulan kita terkendala dengan bahan kainnya untuk di daerah, untuk pesan dari daerah. Itu mungkin Prof punya referensi atau bagaimana, terus cara langkah-langkah untuk mengembangkan usaha di batik itu seperti apa ya? Begitu Coach. Oke. Kalau bahan, maksudnya kainnya gitu nggak ada? Iya, karena kain yang kita cari itu di sini bagus. Nah, kebetulan saya dapat kain itu yang dari Jawa, dan itu kan namanya kita beli kecil, mungkin beli sedikit itu mungkin tidak dilayani gitu. Mungkin harus banyak berbal-bal gitu. Nah, ini saya terkendala dengan itu. Mungkin kalau untuk yang sedikit itu di mana ya? Kalau sama langkah-langkah untuk mengembangkan. Nah, nanti saya kebetulan punya kawan di Solo ya, yang juga punya usaha batik. Itu kawan SMA. ya. Nah, nanti saya bisa kenalin, nanti minta nomor teleponnya ke Winnie ya. Ya, jadi namanya, kalau nggak salah dia pernah muncul di sini juga, di Ngobras. Itu, saya lihat dulu ya, nama lengkapnya. Oke. Bentar. Tunggu dulu. Ya, ini sambil saya cari-cari. Tapi itu pada dasarnya. Tapi yang kedua tadi pertanyaannya gimana mau ngembangin usaha. Nah itu ya ngembangkan usaha, betul ya? Iya betul. Oke. Ada tiga tahap atau 3 langkah atau 3 pertanyaan yang harus dijawab secara tuntas. 3 pertanyaannya apa tuh? 3 pertanyaannya adalah, yang pertama, kita tahu persis siapa yang akan beli produk yang kita akan tawarkan. Kita tahu persis ada di mana, usianya berapa, ya pasarnya. Kalau bisa sampai nomor teleponnya. Ya. Dan bukan ancer-ancer,
tapi tahu persis siapa yang beli. Pertama, kadang-kadang orang suka bilang, nanti aja deh kalau udah ada produknya udah jadi, saya akan tawar-tawarin gitu. Nah, menurut saya itu kayak jualan kue, nggak tahu siapa yang perlu, nggak tahu siapa yang beli, udah itu terus kita bikin aja, terus taruh di etalase, terus tunggu orang datang. Tunggu aja yang datang siapa gitu ya. Nah, menurut saya ada cara yang lebih efektif lagi, yaitu sebelum kita bikin kuenya itu, kita udah tahu persis siapa yang akan beli. Bahkan kalau bisa udah dipesan, jadi udah antri, pesanannya tuh udah antri. Nah, jadi batik Yo, kalau bisa juga seperti itu. kalau antri begitu kan kita ini batik tulis lama nih coach. Iya, Orang nanti justru kecewa duluan. kecewa kalau dia nggak tahu bahwa akan berapa hari antri atau berapa minggu antri atau berapa bulan antri. Jadi kita cuma bilang, oke, kita hanya bisa melayani misalnya sekian orang. Ya, sekian orang, udah itu, tapi yang khusus. Tapi ada batik-batik tulis yang nggak harus, yang bisa diproduksi aja terus ya. Ya diproduksi maksudnya yang lebih sederhana gitu. Nah itu menurut saya bisa dilakukan. Yang penting satu, komunikasi kita lancar kepada siapa yang beli. Dan yang penting informasinya lengkap, jangan sampai informasinya malah kurang-kurang gitu ya. Nah itu yang pertama. Nomor dua, pertanyaan pertama udah terjawab. Nomor dua, pertanyaannya adalah siapa dan bagaimana mengelolanya. Kalau itu termasuk tadi bahan baku itu ada di situ. Ya, bahan baku, prosesnya, operationnya, terus marketingnya seperti apa, terus keuangannya seperti apa, udah itu terus distributornya siapa dan seterusnya. Itu Jadi siapa program dan 7 bagaimana mengelola. Nah, program 7 top itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, bisa menjawab. iya. Itu yang nomor dua. Nomor tiga, pertanyaannya baru kemudian yang kita pikirkan tentang produknya. Produk seperti apa atau jasa seperti apa yang akan dibeli sama yang nomor satu tadi. Ya, nomor satu itu adalah siapa pembelinya. Nomor dua, kalau udah terjawab siapa dan bagaimana mengelolanya. Nomor tiga, baru kita pikirkan bentuk barang atau jasa seperti apa yang cocok banget sama yang nomor satu tadi. Dan ini jadi pertanyaannya balik lagi, mulai dari pertanyaan tiga balik lagi ke satu. Jadi satu, dua, tiga itu harus dijawab berurutan ya, berurutan. Nah ini namanya teman saya Denny Joko. Nanti bilang sama Mbak Winnie kawan SMA-nya saya itu yang di Solo, Pak Denny Joko, nomor teleponnya berapa? Nanti tolong dikenalin gitu ya. Oke, mudah-mudahan dijawab. Ini kita udah ngomong-ngomong udah kelewatan 6 menit nih. Nah, terakhir Mas dari masing-masing ya, 1 menit kalimat penutup. Nah, kalimat penutup dari Nuril. Pertama, habis itu baru ditutup oleh kalimat penutup dari Posita Fader. Silakan. Dari siapa dulu, Coach? Dari siapa? Saya ya? Oh ya. Boleh dari Nuril dulu. Ya, baik. Terima kasih Prof. Indraono atas kesempatannya ya. Kalimat penutup mungkin saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Prof. Indraono dan OKOC, SKIES gitu ya, yang telah mendampingi kami para pelaku UMKM ya. Saya masih mikro nih ini. Nah, kemudian semoga tetap memberikan kebermanfaatan untuk kami, untuk terus kami bisa belajar untuk melakukan scale up bisnisnya gitu ya.
untuk bisa menambah cabangnya, memperbanyak produksinya, dan memberikan kebermanfaatan kepada konsumen. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa lagi ya untuk sharing yang mungkin dengan waktu yang lebih leluasa. Kemudian tetap semangat juga untuk kita sama-sama pelaku UMKM, Bu Siti ya. Mudah-mudahan Batik Koja bisa dikenal oleh masyarakat luas, sekaligus Sama-sama. memperkenalkan daerahnya ya. Tadi saya dengarkan di Jakarta Utara ya, dengan ciri khas pesisirnya. Mungkin itu ya, Prof. Terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama, terima kasih Nuril. Silakan, Mpok Swita Fatayat. Ya, terima kasih juga Coach. Saya ucapkan kepada Prof. Indra Uno yang sudah meluangkan waktunya buat ngobrol dengan kita. Juga terima kasih buat Skillful Indonesia, juga teman-teman IKM yang sudah bergabung di sini. Mas Nuril juga tetap semangat, maju bersama Ya, buat kita semua. Yuk, di masa pandemi ini kita tetap harus berkarya, tetap semangat. Kita gabung lagi yuk, masuk ke Skills Indonesia dengan Prof. Indra Uno dan coach-coach yang sudah mendampingi kita. Itu aja, Coach. Oke, terima kasih nih kalimat penutupnya dan terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kalau mau ngobrol live ini, ada satu lagi acara live Instagram namanya Mentoring Tuntas. Tapi ada syaratnya. Nah, syaratnya harus usahanya bertumbuh 3 bulan berturut-turut. Nah, nanti kita ketemu lagi. Namanya Mentoring Tuntas atau disingkatnya Mentas. Oke? Jadi gampang kalau mau ngobrol-ngobrol lagi. Nah, oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, teman-teman. Tadi kita ngobrol-ngobrol ya dengan Skies Indonesia. Oke, seperti yang tadi udah disampaikan, semua yang pernah ikut ngobras, saya mengharapkan ada pendampingan terus dan pelatihan juga agar apa? Agar terus bertumbuh. Dan kalau sudah bertumbuh 3 bulan berturut-turut, kita ketemu lagi di live Instagram, tapi acaranya bukan ngobras, tetapi mentas, mentoring tuntas, di mana nanti one on one gitu ya, sampai tuntas. Thank you, sampai jumpa di ngobras ke berapa ya? 356 atau besok mudah-mudahan kita ketemu di acara mentas ya, mentoring tuntas. Assalamualaikum.